Stres kuliah. Kuis gimana ya? Dosennya juga. Gak usah stres-stres, mending kita makan aja. Yang ganjel. Iya. Ya udah deh, mau dong, Jel. Boleh. Babi palamu babi. Ini tuh pempek. Pempek yang dijual sama bapak di sana. Bukan, tapi ini buatan Alfa. Beda tahu rasanya. Apa bedanya? Pak, jelasin tentang pempek kamu dong. Oh, pempek aku itu menggunakan bahan yang berkualitas. Kemudian variasinya sangat banyak. Juga menggunakan daging ikan yang lebih banyak daripada tepungnya. Serta jangan lupa cocok untuk kantong pelajar. Cukup. Pempek. Yang ditekan. Kuliah. Jangan. Hai teman-teman, pada kepo nggak sih Pempres tuh apa? Kepo. Siapa sih yang kepo? Mana Kepo. suaranya? Aku. Jadi hari ini kita hadir untuk menjelaskan apa itu Pempres dan bisnis plan yang akan kita lakukan. Boleh dilanjutkan sama teman kelompok aku. Jadi yang pertama itu ada executive summary. Nah, dari ini tuh merupakan ringkasan dari bisnis kami yang bertujuan untuk memberikan rasa kenyang pada pelanggan di sela waktu istirahat yang terbatas. Nah, jadi kelompok kami ini menyediakan pempek dengan variasi harga yang berbeda dan juga menunya itu nanti pastinya akan berbeda-beda karena ada variasi harganya. Nah, kami akan menggunakan sistem pre-order seminggu sekali atau seminggu 2 kali, yang nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh rekan-rekan saya berikutnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu problem, solution, dan fit hipotesis. Jadi problemnya, siapa sih target market kita ini? Jadi yang pertama adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Farmasi Unpad, kemudian itu dosen dan civitas akademik Fakultas Farmasi Unpad, dan juga masyarakat sekitar Jatinangor. Nah, kira-kira masalah apa sih yang mereka alami gitu ya? Jadi yang pertama, banyak mahasiswa dan mahasiswi yang ingin makan berat tapi tidak ada waktu untuk membeli. Selain itu juga banyak orang yang merasa lapar tapi mereka ini nggak mau makan nasi gitu karena kan bosen ya makan nasi terus. Terus untuk solusinya apa sih? Jadi untuk solusinya ini kita menyediakan produk berupa pempek yang terbuat dari campuran daging ikan dan tepung kanji ataupun tepung sagu. Nah, dilengkapi dengan cuka pempeknya gitu. Terus apa yang didapat benefit dari customer ini gitu ya. Jadi pempek ini tuh dapat mengenyangkan dan waktu yang dibutuhkan tuh tidak banyak, mulai dari belinya terus habis itu makannya juga bisa cepat gitu ya dan bikin kenyang. Terus untuk fitnya, jadi isi lebih banyak daging ikannya gitu ya yang dari pempek yang kita buat ini dibandingkan si tepungnya sehingga lebih mengenyangkan. Selain itu juga pempek yang kita jualkan ini tuh terdapat varian yang lain gitu ya, misalkan ada isi telur, terus kulit, selain itu juga ada pempek adaan. Terus untuk opportunity-nya tuh apa sih? Jadi harga kita tuh harganya ramah di kantong mahasiswa. Selain itu juga sedikit kompetitor karena belum ditemukan yang menjual produk seperti ini di kantin farmasi Unpad. Karena kan pempek ini dia asli Sumatera gitu ya. Jadi di Jawa Barat tuh jadi cuma sedikit gitu yang jual dan aku juga kalau ngelihat di Jatinangor tuh masih sedikit yang jualannya gitu. Jadi next. Oke, jadi ini bisnis kanvas model yang telah kami buat sebelumnya. Untuk value propositions-nya, kami itu menyediakan makanan praktis dan juga mengenyangkan, seperti yang telah teman saya jelaskan tadi. Dan juga kami itu menggunakan bahan baku yang tentunya berkualitas, dan kami memprosesnya itu secara homemade. Tentunya untuk prosesnya sendiri, kalian bisa lihat di Instagram kami, yang nanti akan saya jelaskan di akhir. Untuk selanjutnya, customer segmen yang kami pilih itu merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, dosen dan juga sivitas akademika Universitas Padjadjaran, dan terakhir itu kami juga mentargetkan masyarakat sekitar Jatinangor.
Untuk key partners kami sendiri itu, kami bekerja sama dengan Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran, kemudian kami juga bekerja sama dengan supplier ikan. Yang ketiga itu, kami juga menyediakan jasa kurir bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa mengambil pempeknya sendiri ke Fakultas Farmasi kami. Jadi, teman-teman itu bisa pesan melalui WhatsApp ataupun melalui DM Instagram kami. Kemudian juga kami menyediakan kemitraan pembayaran online. Jadi kan sekarang karena ada kemitraan pembayaran online, jadi semuanya itu lebih praktis. Kemudian juga kami menyediakan kemasan yang tentunya aman dan juga sudah kami cek agar dapat kalian bawa secara praktis dan juga kalian bisa makan di mana saja. Untuk key resource-nya sendiri, kami memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari 5 orang. Untuk cost structure-nya sendiri, dari dana yang telah kami peroleh itu akan kami habiskan ke bahan baku dan juga packaging. Untuk revenue streams yang kami dapatkan, akan kami dapatkan dari pendapatan dan juga hasil penjualan kami nanti. Untuk key activities yang akan kami lakukan, tentunya yang pertama itu kami akan memproduksi pempres setiap minggu untuk pre-order yang akan kami adakan. Dan juga kami melakukan marketing melalui channel, yaitu ada di Instagram, di WhatsApp, dan juga di X. Untuk kontaknya sendiri, kalian itu bisa cek langsung aja di Instagram kami @pempres_. Nanti kami akan cantumkan di situ semua kontak yang kami miliki. Boleh lanjut. Selanjutnya, marketing mix for piece and porsis. Jadi, solusi yang kami berikan kepada customer yakni pempek dengan harga 15.000 untuk per pack-nya. Kami akan melakukan komunikasi melalui media sosial dan juga menawarkan secara langsung. Komunikasi ini akan dilakukan secara langsung atau melalui media sosial di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada 3 bagian ya, ada segmentasi, ada targeting, dan juga ada positioning. Jadi untuk yang segmentasi ini tuh kita tahu ya kalau misalnya pempek itu kan salah satu makanan yang disukai sama banyak orang gitu. Namun produksinya itu terbatas, itu bisa karena sulit untuk mengolahnya ataupun harga orang yang jual itu dibilang nggak terlalu murah gitu ya, karena kan ikan gitu. Terus pempek ini juga kan dikenal sebagai makanan orang Sumatera, sehingga jarang ada yang menjual pempek di Jawa Barat, terutama di daerah Jatinangor ini. Maka kami ini memperlihatkan atau menarik perhatian untuk anak muda maupun orang tua yang tinggal di Jatinangor dan juga yang menyukai pempek. Selain itu juga konsumen dengan budget terbatas yang ingin makanan yang praktis gitu. Terus untuk yang targeting, jadi dari segmentasi pasar yang sudah ditentukan tadi, ternyata pempek dengan harga yang bersahabat ini tuh lebih diminati oleh orang-orang, terutama mahasiswa atau anak muda lainnya. Karena dengan budget yang terbatas tadi itu bisa menikmati makanan yang praktis, tapi bisa membuat kenyang gitu ya. Terus selain itu juga, orang-orang tuh gak ragu buat mesan ulang si produk tersebut. Selain itu juga, akses untuk membeli pempek ini tuh bisa terbilang mudah karena kan kita tadi udah dijelasin ya, gak cuma promosiin di sekitar fakultas, tapi mempromosikan juga melalui media sosial sehingga jangkauannya itu lebih luas. Terus untuk targetnya itu kan tadi anak muda ya, itu bisa di kelompok usia 18 tahun, terus untuk yang orang tuanya juga itu di sekitar umur 60 tahun, jadi kelompok usia 18 sampai 60 tahun. Terus selain itu juga biasanya untuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat dengan budget menengah hingga menengah ke bawah. Terus untuk yang positioning, jadi walaupun pempek ini jarang ada yang menjual di daerah Jatinangor, namun sekalinya ada yang menjual itu pasti isinya gitu-gitu aja ya, kayak sama atau mirip-mirip gitu. Nah, perbedaan pempek yang kami tawarkan dibandingkan penjual pempek lain itu adalah ikan yang digunakan gitu. Jadi ikan yang kami gunakan ini bukan seperti biasa, kan biasanya ikan tenggiri ya, tapi kalau kita itu adalah ikan kebalik guys. Jadi ini adalah ikan ekor kuning. Jadi ini juga, jadi dia tuh ikannya seenak ikan tenggiri tapi harganya lebih murah gitu.
Terus habis itu kami itu buat buat pempeknya itu ikannya lebih terasa gitu, lebih banyak dibandingkan si acinya gitu, sehingga orang-orang yang membeli pempek kami ini akan merasakan lebih banyak ikannya dibandingkan rasa acinya, jadi lebih enak lah gitu ya dimakan buat si pempeknya gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah manajemen tim, di mana dalam suatu bisnis itu pasti membutuhkan struktur organisasi agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini dari bisnis kami ini ada posisi direktur yang dipegang oleh Alfa Filza, itu sebagai ketua yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam usaha bisnis yang sedang dijalankan. Lalu selanjutnya ini ada posisi manajer keuangan yang dipegang oleh Griselda Pinon, itu bertanggung jawab dalam mengamati dan mengatur seluruh kegiatan transaksi dalam kegiatan usaha ini. Jadi ekspertisnya itu ya pasti mengatur transaksi mulai dari pembukaan usaha hingga pengeluaran. Selanjutnya itu ada posisi manajer operasional yang dipegang oleh Humaira yang bertanggung jawab pada bagian produksi, pergudangan, dan distribusi. Ekspertisnya ini adalah untuk mengatur produksi pempek, stok bahan baku dan kemasan, sistem pre-order pempek, dan juga pengantaran kepada konsumen. Selanjutnya adalah manajer personalia. Ini ditempati oleh Angelica yang bertanggung jawab dalam mengatur staf yang bekerja untuk bisnis yang dijalankan. Jadi nanti dapat membantu untuk membuat suasana antar staf itu lebih harmonis sehingga performa setiap staf ini bisa berjalan dengan maksimal atau performanya itu meningkat. Selanjutnya itu ada posisi manajer pemasaran yang ditempati oleh Nadia Dwi. Ini bertanggung jawab untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pemasaran dari suatu produk bisnis pempek kami. Jadi ekspertisnya ini seperti yang nanti akan dijelaskan itu ada memberikan tester pempek gitu, atau menyebarkan info bisnis di seluruh platform digital secara langsung maupun lewat online gitu, dan juga yang berfungsinya ini agar produknya ini semakin terkenal dan semakin banyak customer yang mau membeli produk dari bisnis kami. Boleh di next. Selanjutnya yaitu marketing plan. Yang pertama ada impact, yaitu pengaruh yang akan kita berikan dari adanya produk Pempres ini. Yang pertama, memperbaiki pola makan, yaitu dengan anak-anak mahasiswa yang suka jadwalnya itu di waktu yang mepet, maka Pempres ini hadir untuk menemani mereka agar makan cepat dan tidak perlu makan berat, karena mereka biasanya menghindari makanan berat. Kemudian, mempermudah mahasiswa yang mencari makanan lezat dan ekonomis, menambah varian makanan untuk dipilih, meningkatkan kembali konsumsi mahasiswa terhadap makanan khas Indonesia. Kemudian ada marketing activities yang akan kita lakukan, yaitu mempromosikan dengan menyebar informasi dari mulut ke mulut pada civitas fakultas, menarik perhatian pengguna media sosial Instagram dan TikTok, menetapkan harga murah dengan kualitas makanan tinggi, menyediakan produk makanan dengan bentuk siap konsumsi dan bentuk beku untuk penyimpanan yang lebih lama, dan transparansi proses pembuatan yang dapat dilihat di media sosial TikTok. Kemudian, hasil yang kami harapkan dari marketing activities yang telah dilakukan, yaitu dengan produk kami, yaitu Pempres, akan diketahui oleh masyarakat luas. Pempres yang memiliki cita rasa yang cocok bagi lidah Indonesia akan banyak direkomendasikan. Pempres dipercaya untuk pembelian atau konsumsi berulang, dan Pempres memiliki penjualan tinggi karena hadir sebagai solusi bagi mahasiswa. Selanjutnya, untuk financial plan dari Pempres ini, untuk variable cost-nya akan ada dua variable cost. Yang pertama dari variable cost pempek dan juga variable dari bahan cuko. Untuk totalnya ada Rp374.560, dan untuk fixed cost-nya sebesar Rp86.000. Estimasi dari
estimasi revenue-nya, jadi ada dibagi menjadi 3 paket. Yang pertama, untuk paket A yang merupakan Pampres original yang akan dijual sebesar 15.000 dengan target penjualan 40 pack akan mendapatkan omset sekitar Rp600.000. Untuk paket B yang merupakan Pampres dan mie akan dijual seharga 17.000 dengan target penjualan 30 pack dan akan mendapatkan omset Rp510.000. Dan yang terakhir ada paket C yang merupakan Pampres mentah atau yang frozen akan dijual seharga Rp12.000 dengan target penjualan 5 pack dengan omset Rp60.000. Dari keseluruhan paket ini akan didapatkan target profit sebesar Rp670.000. Untuk break even point-nya, untuk paket A akan didapatkan BEP per unitnya sebesar 14 pack dengan BEP dalam rupiahnya sebesar Rp217.318. Dan untuk paket B sebesar 19 pack dengan BEP dalam rupiah sebesar Rp323.833. Untuk paket C tidak dihitung BEP dikarenakan penjualan paket C akan dilakukan secara satuan tempe seharga Rp3.000. Bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan rencana kami ke depannya. Jadi untuk kegiatan yang telah kami lakukan itu, pada tanggal 21 Oktober kemarin, kami telah melakukan trial pembuatan pempes yang bisa kalian lihat di media sosial kami. Kemudian untuk tanggal 30 Oktober kemarin juga, yang telah disebutkan oleh teman saya, kami juga telah memberikan tester kepada mahasiswa. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat mendapatkan tester, jangan khawatir karena nanti pada tanggal 6 November kami akan membuka pre-order pertama kami. Jadi jangan lupa di-order. Jadi untuk selanjutnya itu, untuk pembuatan pempres pertama kami yang akan nanti dijual itu kami akan melakukannya pada tanggal 4 November nanti. Dan juga tentunya kami juga akan melakukan publikasi di media sosial kami. Untuk pre-order pertama kami akan melaksanakannya pada tanggal 10 November 2023. Dan pre-order pertama ini nantinya akan menentukan seberapa antusias sih pelanggan kami untuk nantinya ke depannya akan kami adakan pre-order sebanyak 2 kali seminggu. Jadi nanti kami akan melihat dulu nih apakah dari teman-teman itu antusias atau tidak. Gitu. Untuk pre-order batch kedua itu nanti akan kami lakukan pada tanggal 17 November. Untuk pre-order batch ketiga akan kami lakukan pada tanggal 24 November. Nah, untuk evaluasi semuanya itu kami akan lakukan pada tanggal 30 November. Nah, untuk perencanaan kami ke depan ini, apabila nanti ke depannya ada perubahan, nanti kalian dapat memantau sendiri dari media sosial kami. Jadi jangan lupa di-follow. Jadi sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Pada tertarik gak sih? Beli. Ada yang tertarik nggak? Beli. Pasti dong. Jadi Jangan lupa ditunggu follow. ya informasi selanjutnya dan jangan lupa beli. Yuhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.